Alhamdulillah, Alhamdulillahil qaili fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. وَضَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Hurriyah ini. Sebuah nikmat yang mungkin tidak akan kita rasakan kalau kita tidak meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan yang menjadi contoh kehidupan kita dan senantiasa kita jadikan sebagai barometer di dalam menjalani hidup ini, dan tentunya kita berharap Allah akan memberikan kepada kita syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar nanti. Allahumma amin. Setelah tentunya khatib berwasiat kepada khatib dan juga tentunya jamaah sekalian akan wasiat taqwa, marilah pada kesempatan hari ini kita sama-sama merenungkan tentang topik kita hari ini, yaitu tentang husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul dzan merupakan kewajiban setiap seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan husnul dzan merupakan sikap kita di dalam menghadapi semua ketetapan Allah yang berlaku sepanjang kehidupan kita. Paling tidak ada dua alasan penting mengapa kita harus berprasangka baik kepada Allah atau berhusnul dzan kepada Allah. Yang pertama adalah karena husnul dzan kepada Allah merupakan intisari dari tauhid kita kepada Allah, intisari dari kalimat la ilaha illallah, keagungan Allah. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah merupakan konsekuensi dari pengesaan kita dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah menguji orang-orang yang beriman yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan memberikan pahala kepada mereka. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 154. Summa anzal alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian setelah itu kamu ditimpa kesedihan, kemudian
Allah menurunkan rasa aman kepada berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kami. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Sedangkan segolongan lagi mereka telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, sebagaimana prasangkanya jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat di dalam urusan ini? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, maka Allah memberikan celaan kepada mereka. Hal ini juga terungkap di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawi. Dan dia Allah akan mengazab orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa addalahum jahannam wa sa'at masira. Mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan mereka jahannam, dan neraka itu adalah seburuk-seburuk tempat. Hadirin rahimakumullah. Sehingga sebenarnya semakin bertambahnya keimanan seseorang, maka semestinya akan semakin baik pula prasangkaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dan kita tentunya tidak berharap pada diri kita, semakin berkurangnya keimanan kita, maka akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang kedua adalah banyak diungkap para ulama di dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman bahwa Allah itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah bersabda, di mana Allah berfirman di dalam hadis itu, ana inda dhanni abdi bin wa ana ma'ahu idza dzakartani idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min. Sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangkaan hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya jika dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jika dia berzikir dan mengingatku di dalam sebuah perkumpulan, di dalam sebuah jamaah, maka aku akan sebut-sebut dia di dalam sebuah perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Masyarul muslimin rahmatullah. Sehingga berfuzulun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Sang Khalik, merupakan salah satu cara penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menyadari betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita sebagai makhluk yang mungkin saja kita tidak bertahan di dalam kehidupan ini tanpa kehendak Allah, tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap kepada Allah dengan husnudzon itu, Allah akan memberikan kebaikan kita di dalam kehidupan ini, di dunia dan di akhirat. Masyarul muslimin rahmatullah. Di dalam penerapan kehidupan kita, husnudzon paling tidak bisa kita lihat dari 4 hal. Yang pertama adalah husnudzon di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Allah menurunkan perintah dan larangan yang perlu kita taati dengan kita lakukan perintah itu dan kita hindari
larangannya. Sehingga ini adalah merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita ketika kita berhusnudzon kepada Allah. Karena siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan. Dan kebaikannya akan dirasakan oleh yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang keempat berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Kemudian di dalam surat At-Talaq ayat 3 dan juga ayat 4, Allah secara jelas menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah akan menjaminnya. Kemudian yang keempatnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua urusannya itu mudah. Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang kedua adalah husnudzon terhadap semua pemberian dan nikmat Allah. Kita tahu bahwa nikmat Allah berikan kepada kita, kadang-kala tidak kita rasakan bahwa itu adalah nikmat. Oksigen, dan kita bisa bernafas, dan ini kita bisa rasakan dulu ketika ada COVID. Betapa sebenarnya nafas atau saluran pernafasan yang terganggu akibat penyakit itu, dia berakibat fatal. Dan itu adalah bagian nikmat yang kadang tidak kita sadari. Dan oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran dan doa hadis Rasulullah mengingatkan hal ini, bahwasanya kita diperintahkan untuk mensyukuri setiap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Di dalam surat Luqman sebagai contohnya adalah Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh kami telah datangkan kepada Luqman hikmah agar supaya dia bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang dia bersyukur, maka syukurnya itu akan berimplikasi baik buat diri mereka sendiri. Dan sebaliknya barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya ketahuilah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dan ini juga terungkap ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan begitu besar nikmat oleh Allah, sampai binatang pun dia bisa berbicara dengannya, bisa berkomunikasi dengannya. Demikian juga jin Ifrit yang menjadi bagian dari tentaranya. Maka Sulaiman selalu sadar bahwa itu bukan karena kehebatan dia, tetapi adalah merupakan karunia Allah. Di dalam surat An-Naml, ungkapan Sulaiman ini Allah tuliskan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ini semua merupakan karunia yang besar dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau aku menjadi orang yang ingkar kepadanya. "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu akan berimplikasi baik buat diri mereka. Tapi barang siapa yang kufur, ketahuilah bahwasanya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Itu adalah ungkapan Sulaiman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian
Yang ketiga adalah merupakan husnudzon di dalam menghadapi ujian Allah. Kita juga merasakan di dalam kehidupan ini ujian yang seringkali kita fikirkan sebagai sesuatu yang tidak kita suka, sebagai bentuk ujian Allah. Walaupun sebenarnya ujian Allah itu kadang-kala juga berupa kesenangan, tapi sering kita menyebut ujian yang tidak kita suka atau ujian musibah. Musibah mungkin masing-masing kita berbeda-beda. Ada yang musibah karena sakit, karena keluarganya yang meninggal, atau karena hartanya yang terbakar, atau apapun itu. Tapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah memang memberikan itu sebagai ujian bagi kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti Allah akan menguji kalian dengan sesuatu yang kalian itu takut, kalian itu kelaparan, kalian itu kekurangan harta, dan juga kalian kekurangan jiwa atau dukungan. Demikian juga kalian kekurangan buah-buahan. Wabasyiris shadirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sehingga sikap yang terbaik husnudzon kita adalah ketika kita mendapatkan ujian, kita berkabar bahwa Allah sedang menguji kita. Kemudian yang keempat adalah husnudzon di dalam memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sering kita kenal sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ungkapan Rasulullah, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sebuah gambaran betapa sebenarnya setiap diri kita mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, tentu kita sadar bahwa di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mudah. Akan banyak kita hadapi tantangan. Paling tidak mungkin tantangan bagaimana kita mengelola waktu kita, menyisihkan harta kita, atau juga bagaimana kita dengan keluarga kita. Selain tantangan-tantangan yang mungkin akan memusuhi seseorang yang dia berdakwahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 41, "Wala yansurannallahu may yansuruh." Dan sungguh pasti Allah akan membantu, menolong kepada orang yang menolong agama Allah. Artinya orang yang berdakwah kepada Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Yaitu orang-orang yang dimanapun dia kami tempatkan di muka bumi, aqamus shalah. Dia menegakkan sholat, wa atawuz zakat. Dia menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Dan mereka beramar ma'ruf dan nahi munkar. Walillahi aqibatul umur. Dan bagi Allah lah segala urusan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat ini hanya salah satu beberapa contoh saja. Banyak bertaburan ayat-ayat Al-Quran di hadis Rasulullah yang semua menekankan betapa sebenarnya husnudzon kepada Allah itu akan menjadikan kita siap untuk menghadap kehidupan ini dalam situasi apapun, dan juga siap menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberi amanah untuk bisa melakukan itu semua. Oleh karena itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita ketika Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu memiliki husnudzon kepada Allah. Semoga dengan beberapa ayat dan hadis ini kita semua dijadikan sebagai hambanya yang terus berprasangka baik kepada Allah apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daihim biquwwatika wa 'izzatika wa akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar wa 'adzam. Tsumma aqimis shalah.